sinonimnya adalah al-islah, sinonimnya adalah al-ba. Ya, jadi lagi-lagi ada sekalian, kita kan di matematika sekalipun di jurusan kita sudah bisa kita katakan sulit untuk kita lepas dari bahasa Arab. Dan yang terpenting dari semua itu ada sekalian adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Apa maknanya? La'allakum tafhamun, supaya kalian memahami. Jadi dari ayat ini ada kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memilih bahasa untuk kitabnya, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Makassar, dan bukan bahasa yang lain. Bahasa yang Allah pilih adalah supaya kalian menggunakan akal-akal kalian. Tentu akhirnya adalah supaya kalian menjadi tafhamun, kalian memahami. Dan ada di sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum." Kalian pelajarilah bahasa Arab itu, karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Kalau ingin paham Al-Quran, mau memahami Al-Quran, Al-Quran berbahasa Arab, maka ilmu alat untuk kita memahami Al-Quran bukan bahasa Inggris. Tentu kami mendorong adik sekalian untuk terus belajar juga bahasa Inggris, karena bahkan sudah ada edaran dari rektor kita, syarat untuk menyelesaikan studi ada skor tertentu yang harus dipenuhi bahasa Inggris itu. Tapi dalam kaitannya dengan agama kita, di mana bahkan ini menjadi kewajiban utama kita untuk memahami kitabullah, maka ilmu alat yang dibutuhkan adalah bahasa Arab. Makanya kami mengatakan bahwa apa yang kita akan lakukan hari ini dan insya Allah sampai besok ini adalah langkah awal bagi adik sekalian. Mungkin ada yang sudah pernah ikut daurah bahasa Arab di luar atau kursus atau mungkin studi bahasa Arab. Itu adalah satu kebaikan tentu saja. Dan ikut serta dalam kegiatan kita ini adalah satu kebaikan juga untuk berpartisipasi bersama dengan adik-adik kita untuk mempelajari bahasa Arab. Karenanya adik sekalian bukan hanya Al-Quran. Rasulullah SAW sendiri adalah orang Arab. Kemudian bahasa al-hadis, sabda-sabda Rasulullah SAW adalah bahasa Arab. Dan kitab-kitab keislaman yang ditulis oleh para ulama kita umumnya adalah pakai bahasa Arab. Maka bahasa Arab begitu penting, strategis posisinya bagi kita untuk memahami Islam. Karenanya orang-orang yang membenci Arab, orang-orang yang membenci bahasa Arab di dalamnya sejatinya adalah orang-orang yang tidak memahami Arab itu seperti apa. Ya, jadi itu ada di sekalian sebagai pengantar, tidak berpanjang lebar. Materi saya kira Ustadz kita sudah siap untuk menyampaikan materinya. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Selamat mengikuti daurah. Insya Allah kegiatan ini kegiatan yang mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita untuk semata-mata karena Allah, untuk Islam dan untuk kejayaan umat Islam. Akhirul kalam, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau dikasih sertifikat. Aku mau dikasih sertifikat. Aku mau dikasih sertifikat. Siapa? Sertifikat untuk saya. Unmute nih. Zul. Unmute. Syukran jazakallahu khairan. Itulah tadi penyampaian jihad oleh Ayahanda Syahrul Ashari. Acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat oleh Ketua Umum dalam hal ini Al-Akh Muhammad Fikri ke Ayahanda Syahrul Ashari. Secara selanjutnya Kakanda Risman Abu Saidan sebagai moderator pada kali hari ini. Kepada Risman Abu Saidan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapkan semua alat tulisnya, bukunya, pulpennya, pensilnya juga. Ya apapun begitu. Untuk bukunya, karena peserta luring yang tidak begitu banyak yang hadir, mungkin sekitaran 20 sampai 30 orang, maka bukunya itu silakan dibagikan gratis ya kepada semua peserta. Adapun yang sudah tadi membeli waktu pagi, silakan dikembalikan dana tersebut. Jadi kita bagikan kepada peserta secara gratis. Adapun peserta daring itu belum bisa mendapatkan buku. Nanti kami akan uruskan ketika memang banyak yang ingin memesan. Kita list dulu berapa yang memesan, kemudian kita cetakkan. Tentunya berbeda ya peserta dengan daring. Kalau peserta daring tentunya ada plus mungkin seperti itu. Jadi kami
Ya, seperti itu. Kemudian kami mengundang kemudian kami mohon maaf, kami tidak menampilkan gambar ya video karena alasan beberapa alasan yang belum sempat kami jelaskan. Jadi pada semua peserta fokus saja sama slide yang kami sediakan. Ya, betul. Ya. Bapak Idris, pastikan di Zoom terdengar suara saya. Terdengar ya? Baik. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para peserta sekalian, daurah belajar bahasa Arab, semoga pada kali ini majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peserta sekalian harap memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ustaz, karena ini insya Allah ilmunya akan kita terapkan. Jadi saya harap peserta semua proaktif. Jadi untuk peserta di daring, ketika Ustaz menghimbau untuk membacakan baca bersama-sama, maka silakan diikuti juga tanpa membuka atau mengaktifkan mikrofonnya, supaya lidah kita terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Seperti itu. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Kita sapa dulu seperti itu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kebaikan dan keberkahan pada Ustaz dan juga seluruh kaum muslimin. Ya, baik. Untuk kita menggunakan waktu, kami langsung saja persilakan kepada Ustaz untuk membawakan pada Ustaznya pada tafadhol sallallahu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk menyampaikan materi dan panduan kita pengantar kaidah bahasa Arab yang mudah. Al-Muqaddimatul Muyassarah fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Baik, nabda al-dars. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la Muhammadan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
الذين يصلح لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. فيا معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya dan taufiknya, kita bisa bermajlis guna mempelajari salah satu bidang pembahasan yang hendaknya seorang muslim senantiasa mempelajarinya, senantiasa menuntutnya demi semakin memperbaiki kualitas keagamaannya, kualitas peribadannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelajaran bahasa Arab. Sebuah bahasa yang termulia yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Dan sungguh kemuliaan bahasa yang akan kita pelajari ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sangat jelas dan nampak sekali di mana Allah Azza wa Jalla itu menggunakan kitab ini, menggunakan bahasa ini, mengutus Rasulnya yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan agamanya, yaitu agama Islam. Maka cukuplah kiranya bagi kita untuk mengetahui betapa utamanya bahasa yang sedang kita pelajari ini. Dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita masuk orang dalam mempelajari bahasa ini. Terkait dengan hal ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat yang kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam berbahasa Arab agar kalian memikirkannya. Beliau mengatakan, wa dzalika li anna lughatal arabi afsahul lughati wa biyanuha. Merupakan bahasa yang paling fasih dan paling jelas. Wa awsauha, dan paling luas cakupannya. Wa aktsaruha ta'addiyatan lil ma'ani allati taqumu bi nufus. Dan paling banyak bisa sampai makna-maknanya tegak dalam jiwa-jiwa. Falihada anzala asyrafal kutub bi asyrafil lughat. Karena inilah Allah menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia ini, bahasa Arab. Ala asyrafir rusul, kepada rasul yang paling mulia, yaitu Nabi kita surat di sampang. Dan itu terjadi di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Madinah. Waktu dia inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanah, bahwa turunnya akan di bulan yang paling mulia dalam setahun.
sempurna dalam seluruh sekali ma'asyiral muslimin ketika Allah telah pilih kita jadi bahasa. Dan mungkin tadi pada sesi sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pentingnya bahasa ini terkait dengan bahasa ini. Makanya mungkin tidak perlu panjang lebar saya terkait dengan pendahuluan ini. Insyaallah kita akan panduan kita, yaitu buku pengantar kaidah bahasa Arab yang mudah. Al-Muqaddimatul Muyassarah fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani wa azakumullah jami'an. Di sini kami menyampaikan agar tidak disalahpahami terkait dengan kegiatan kita ini. Jadi jangan dikira dengan kegiatan seperti ini kemudian selesai maka kita akan menjadi pakar bahasa Arab, menjadi jago bahasa Arab, menjadi ahli bahasa Arab. Lah. Bukan itu tujuan kita. Di balik kegiatan kita yang cuma dalam waktu mungkin maksimal 2 hari ini. Bukan itu. Tapi tujuan kita di balik kegiatan ini adalah yang pertama memperkenalkan bahasa Arab itu kepada kaum muslimin, kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Karena sungguh sebagaimana dalam pepatah kita sudah sangat masyhur di telinga kita, bosnya tak kenal maka tak sayang. Mana mungkin kita bisa menyayangi bahasa yang merupakan bahasa yang dengannya agama kita tegak, kalau kita nggak mengenal bahasa ini, tak akan mungkin kita akan sayang dengan bahasa ini. Kalau sudah nggak sayang, tentu tidak akan ada semangat. Makanya bukan semangat kita mempelajari bahasa Arab ini, kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Kita harus berkenalan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita telah mengenalnya dengan baik, akrab dengannya, timbulkan rasa cinta kita kepadanya. Dan kalau sudah muncul kecintaan kita dengan bahasa Arab ini, lihat apa kata para bujangga. Jangankan cuman polisi tidur ataupun jalanan yang rusak, gunung yang tinggi pun akan kudaki. Jangankan cuma mungkin banjir di jalanan atau hujan yang deras, lautan yang luas pun akan kuseberangi. Demi apa? Demi mendapatkan apa yang dia cintai. Demikianlah ketika kita sudah cinta bahasa Arab, inilah yang kita inginkan. Semangat untuk mempelajari bahasa Arab yang besar, ini yang kita munculkan di balik kegiatan kita seperti ini. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam ungkapan Arab itu disebutkan sebagai mungkin semakna dengan ungkapan dalam bahasa kita tadi, tak kenal maka tak sayang. Dalam ungkapan Arabnya diistilahkan dengan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan cenderung memusuhi ketika dia tidak mengetahuinya, ketika dia tidak mengenalnya. Sehingga dari sini kita akan tahu kenapa ada sebagian orang seakan-akan anti dengan bahasa Arab atau fobi dengan bahasa Arab. Alih-alih mereka mengenal dengan baik bahasa Arab, sedangkan mereka mengenalnya dengan baik, masya Allah, tidak akan mungkin keluar ungkapan-ungkapan yang terkesan menentang bahasa Arab, memusuhi bahasa Arab. Sungguh kita tahu dengan baik
Kenapa mereka sampai terkesan memusuhi bahasa Arab tersebut? Karena mereka jahil dengannya. An-nasu a'da'u ma jahil. Manusia itu akan memusuhi apa yang dia tidak mengenal. Kalau mereka kenal bahasa Arab dengan baik, insya Allah mereka akan mencintainya dan semangat untuk mempelajari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya yang juga kita inginkan di balik kegiatan seperti ini adalah dalam rangka memudahkan bagaimana seorang bisa mempelajari bahasa Arab. Hal ini dikarenakan kebanyakan mereka-mereka yang belajar bahasa Arab itu terkendala dengan susahnya bahasa Arab ini dipelajari. Susahnya bahasa Arab ini dipelajari. Padahal sebenarnya tidak demikian secara mutlak. Memang ada susahnya, tapi insya Allah tetap ada mudahnya. Di antara penyebab kenapa kita merasa kesusahan, kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab, karena yang sedang kita pelajari itu bukan tingkatan kita. Diperhatikan, kenapa kita ketika mempelajari bahasa Arab kok susah sekali paham, susah sekali dimengerti, susah sekali cerna pembahasan ini. Jawabannya karena yang sedang kita pelajari itu bukan tingkatan kita. Ibaratnya kita ini anak TK. Begitu belajar langsung materi SD. Itu tidak akan ketemu. Tapi manfaatnya insya Allah baru terasa. Silakan pun bertanya kepada mereka yang ini begitu nanti selanjutnya masya Allah terasa mudah. Kata gampang sekali. Kata yang dulu bisa sulit, oh ini maksudnya ini. Kita ingin memudahkan metode pembelajaran bahasa Arab. Sehingga begitu ketika makanya kami di sini ingin membuatkan jembatan bagi kalian agar bisa sampai ke tempat tujuan tersebut tanpa harus bersusah payah melawan arus sungai tersebut. Hingga jangan cukupkan di sini. Begitu selesai materi ini, tetap lanjutkan pembahasannya. Cari majelis-majelis pembelajaran bahasa Arab dan ikuti. Insya Allah kan terasa mudah ketika sudah menguasai materi-materi yang akan kita sajikan di kesempatan. Karenanya buku panduan yang akan kita pelajari ini diberi judul Al-Muqaddimatul Muyassarah. Pendahuluan yang mudah, pengantar yang mudah. Fi Qawaidul Lughatil Arabiyyah, dalam kaidah bahasa Arab, dan terbukti memang sangat mudah. Jangankan mungkin kita yang masih muda-muda, masih segar ingatannya seperti ini, yang masih TK maupun yang sudah manula, ketika belajar ini bisa insya Allah bisa mengikuti dengan mudah materinya, tentunya dengan pengajaran yang tepat tentunya. So kita akan praktekkan bagaimana cara pengajarannya. Dan sungguh terkait dengan hal ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimul jami'an. Allah Rabbuna tabaraka ta'ala telah mengisyaratkan seperti inilah kita tempuh dalam perkara agama kita ini. Allah mengingatkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dan secara khusus terkait dengan Al-Quran, dalam surah Al-Qamar Allah menyebutkan sampai 4 kali. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-32, ayat yang ke-22 sebelumnya, dan ayat yang ke-40 dalam pelajari. Tentunya sarana untuk bisa pelajari Al-Quran di antaranya bahasa Arab ini. Kita jadi termasuk orang-orang yang menjawab pertanyaan Allah ini. Hal min mudzakir, ada Quran tersebut? Jawab, ya. Kita siap untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan cara mempelajari bahasa Arab seperti ini terus hingga bisa paham Al-Quran dengan demikian. Juga Nabi kita telah bersabda, yassiru wala tu'assiru. Nabi juga bersabda, inna ad-dina begini saja. Ini pesan ke seperti saja Iwan. Gitu. Ya. Ya silakan diberikan linknya. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi pembahasan yang akan kita bahas dalam buku pengantar ini sambil saya catatkan.
Itu mencakup dua bagian. Bagian yang pertama, kita nanti akan membahas tentang kata. Dan bagian yang kedua, nanti kita akan bahas tentang rob. Kita ini akan asing, belajar yang baru belajar bahasa Arab. Makanya disinilah tentunya kita berkenalan terlebih dahulu. Sungguh kalau kita nggak kenal, kita nggak akan sayang dengan bahasa ini. Kalau kita sudah bahasa ini karena kita telah sayang. Ketika Mas kata tentang fiil, yang ketiga tentang hal. Ini juga tentu istilah-istilah yang asing bagi yang baru belajar. Sekali lagi berkenalan dulu. Kita akan berkenalan tentunya. Demikian ketika di i'rab, kita nanti akan membahas 4 bagian. Yang kedua tentang isim mansub. Yang ketiga tentang isim majrur. Dan yang keempat tentang fiil mu'rab. Nah, nanti kita akan bahas dalam 5 poin pembahasan. Jar, yang kedua disebut dengan huruf nasab, lil isim. Kurang jelas tulisannya, bisa dilihat di buku panduannya ya. Yang ketiga tentang huruf nasab lil fi'il. Tentang huruf jazm. Yang kelima tentang huruf athaf. Ini 5 pembahasan tentang hal. Adapun fiil, nanti kita akan bahas melalui 7 pembahasan. Yang pertama
bangunannya. Yang kedua, waktunya. Yang ketiga, susunannya. Yang keempat, tasrifnya. Yang keenam, pelakunya. Yang ketujuh, objeknya. Ada penisi nanti 8 pembahasan. Pertama bangunan, yang kedua jenis, ketiga susunannya, yang keempat kejelasannya, yang keenam ke-8 penggolongannya. Nah, ini 8 bahasan tentang isim. Bangunan, jenis, susunan, kejelasan, perubahan, bilangan, pengecilan, dan penggolongan. Berikutnya pembahasan tentang i'rab. Isim marfu 7 pembahasan. Di isim marfu 7 pembahasan. Pertama tentang mubtada, yang kedua tentang khabar, tiga tentang isim kana, yang keempat tentang khabar inna, yang kelima tentang fa'il, yang keenam tentang naibul fa'il, yang ketujuh tentang tawabi'. Ini bahasa tentang isim marfu yang itu tidak.
Nah, sudah ya. Baik. Sekali lagi, pembahasan yang kita lewati. Yang pertama, bahwa tiga isim kana, empat inna, lima fa'il, enam fa'il, tujuh fa'il. Berikutnya pembahasan tentang isim mansub. Nanti akan kita lalui dengan 8 pembahasan. Yang pertama tentang khobar kana. Yang kedua tentang isim inna. Ketiga tentang hal. Tentang mustafna. Kelima tentang munada. Keenam tentang tabiis. Tentang mafa'il. 8 tentang tawabi'ah. Jadi poin ini senantiasa ada pada sisi baik yang marfu, mansub maupun yang majrur. Jadi pasti mansub ada 8. Karena kedua isim inna, ketiga hal, keempat mustafna, dan yang 5 fa'il, 8 tawabi'. Berikutnya isim majrur. Di sini bahasa yang sedikit, hanya 3 bahasa di isim majrur. Pertama majrur, yang kedua ilaih, yang ketiga nah, ini 3 pembahasan isim majrur. Ya. Majrur karena jar, mudhaf ilaih, dan tawabi'. Yang terakhir itu pembahasan fi'il mu'rab. Itu kita akan bahas dalam 3 pembahasan. Yang pertama fi'il marfu', kedua fi'il mansub, ya fi'il ini dan kerangka pembahasan yang akan kita bahas dalam buku pengantar kaidah. Nah, saya sudah ya ikatan mahasiswa. Jadi secara umum hanya 2 pembahasan.
yaitu ha atau isim, fi'il,